Di sebuah kerajaan, kecantikan adalah kutukan. Semakin cantik seseorang, semakin berat penderitaan yang akan ditanggungnya secara fisik maupun takdir. Aurelia lahir sebagai bayi paling cantik dalam 300 tahun terakhir. Pada hari kelahirannya, seluruh ladang di sekitarnya layu dan ibunya bisu sejak itu. Aurelia tumbuh dengan luka-luka yang tidak bisa sembuh karena kecantikannya menyerap karma buruk dunia. Namun, kekuatan-kekuatan jahat bangkit dan hanya bisa dilawan oleh orang yang paling terluka. Aurelia menjadi satu-satunya harapan. Tubuh dan takdir kecantikan sebagai penderitaan. Dunia yang menyakiti yang lemah. Aurelia bukan manusia, tapi jantung dunia. Makhluk yang menampung segala luka agar dunia tetap seimbang. Namun, ia mulai bertanya, kenapa harus menderita demi keindahan dunia yang tidak pernah mencintaiku? Sebelum kami lanjut, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu like, komen, dan subscribe YouTube kami sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat cerita yang lebih bagus dan lebih menarik. Terima kasih. Dulu ada sebuah kerajaan yang percaya bahwa kecantikan adalah berkat. Sampai suatu hari langit pecah ketika ada seorang wanita yang melahirkan seorang bayi dan bumi tak pernah sama lagi. Langit di atas lembah Merit biasanya biru pucat, tapi pagi itu ia memerah seperti ada luka yang terbuka. Awan hitam menggulung seperti bisikan dewa-dewa yang marah. Penduduk desa berkumpul di luar gubuk milik seseorang bidan yang sudah tua. Tempat seorang perempuan miskin tengah melahirkan anak pertamanya. Di dalam ruangan sempit, suara tangis tidak terdengar. Tapi dari luar, semua burung berhenti berkicau. Tanaman di sekitar rumah itu, seperti bunga liar, padi muda, pohon ara, seketika layu dalam hitungan detik, seolah mengucap selamat tinggal. Perempuan itu bernama Mara, dan saat bayi keluar dari rahimnya, ia membuka mulutnya hendak berteriak. Tapi tak ada satupun suara yang keluar. Sejak saat itu, Mara menjadi bisu. Bayi perempuan itu kemudian diberi nama Aurelia. Lahir dengan wajah yang seindah ukiran dewi. Matanya merah seperti batu rubi lembab. Rambutnya hitam arang dengan kilau perak seperti malam yang baru mencair dari dingin. Namun bidan tua yang membantu persalinan justru jatuh terduduk ketakutan. Ia melihat bayangan masa kecilnya yang terluka saat menatap bayi itu. Tak ada satupun yang berani menyentuh kulit Aurelia lebih dari beberapa detik. Karena rasa nyeri yang merayap naik ke lengan mereka, lalu ke dada, lalu ke kepala. Penduduk desa mulai berbisik, itu bukan anak manusia. Dia membawa kutukan para dewa yang sedang retak. 3 hari kelahiran Aurelia, sungai yang mengalir di desa berubah menjadi merah muda. Seakan malu melihat dunia. Ikan-ikan mati tanpa sebab. Tanah menjadi kering, tapi hanya di sekitar rumah Mara. Tapi anehnya, bunga mawar hitam bermekaran di ranjang Aurelia. Mawar yang hanya tumbuh dalam legenda yang konon menandakan keindahan yang membawa kehancuran. Mara memandangi bayinya setiap hari. Dengan jemari gemetar, ia menyentuh pipi Aurelia yang lembut.
tapi tubuhnya sendiri mulai memucat seiring waktu. Ia ingin menyanyi untuk anaknya, ingin mengucap nama Auralia dengan penuh cinta. Namun suaranya tak pernah kembali. Ia hanya bisa menulis satu kata di dinding rumahnya. Maaf. Malam hari, bintang-bintang tidak muncul. Hanya satu cahaya tunggal yang ada di langit. Bukan bulan, bukan juga komet. Tapi retakan halus di langit itu sendiri. Beberapa tetua desa membungkuk dalam doa panik, mengingat ramalan kuno yang telah dilupakan. Jika bayi terlahir dengan wajah dewa dan langit retak saat ia menangis, maka ia bukan anak manusia, melainkan jantung dunia. Dan penderitaan akan mencari rumah dalam dirinya. Dan tiba-tiba saja bayi itu tersenyum untuk pertama kalinya. Hari itu langit jatuh bukan karena kemarahan, tapi karena dunia tak siap menerima sesuatu yang terlalu indah untuk dibiarkan hidup tanpa penderitaan. Beberapa anak lahir dengan tawa, beberapa dengan tangis. Tapi Auralia lahir dengan diam, dan ketika ia menangis tak ada air, yang ada hanya rasa sakit yang tumbuh tanpa suara. Auralia tumbuh seperti bunga yang mekar di tempat yang salah. Pada usia 3 tahun, kulitnya seputih susu mentah. Rambutnya menjuntai seperti malam yang jatuh terlalu cepat, dan matanya seperti masih merah darah, memantulkan dunia yang tidak siap memandangnya kembali. Anak-anak lain berhenti bermain saat ia lewat. Seekor anjing pernah menyalak padanya sampai mati kejang. Seekor burung pernah bertengkar di jendela kamarnya, menatapnya, lalu membenturkan kepalanya ke kaca hingga lehernya patah. Ibu-ibu di desa mulai menyuruh anak-anak mereka menjauh. Jangan menatap matanya. Kau bisa lupa siapa dirimu sendiri. Usia 4 tahun, luka pertama muncul di tubuh Auralia. Bukan dari terjatuh, bukan dari terbakar, tapi dari dalam kulitnya sendiri. Seolah tubuhnya sedang dihukum oleh sesuatu yang tak kasat mata. Awalnya hanya satu, luka kecil di punggung seperti digores duri. Lalu 2, 3, 7. Lukanya tidak berdarah tapi membiru, tidak membusuk tapi menyebar. Mara, ibunya, hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia menulis kalimat di lantai rumah dengan kapur putih. Anakku yang indah. Tapi dunia tidak pernah tahu cara mencintai sesuatu yang indah tanpa melukainya. Auralia tidak bisa menangis seperti anak-anak lain. Setiap kali ia merasa sedih, matanya menghangat. Tapi tak ada satu tetes pun jatuh. Yang muncul adalah rasa berat di dadanya. Dan setiap kali rasa itu datang, ada luka baru di tubuhnya. Dokter kerajaan yang dikirim secara rahasia untuk memeriksanya berkata dengan wajah pucat, "Tidak ada penyakit. Anak ini menanggung sesuatu yang bukan miliknya." Malam-malam panjang berlalu. Auralia tidak merengek, tidak berteriak. Ia hanya duduk diam di balik jendela menatap langit, berharap bintang mau kembali. Tapi langit tetap kosong, dan tubuhnya makin penuh goresan. Mara mencoba segala hal, menyalakan lilin pada malam hari, menyanyikan lagu dalam hati, merangkai bunga-bunga di sekitar tempat tidur Auralia. Namun setiap bunga yang ia letakkan di sana berubah menjadi hitam keesokan harinya. Setiap malam Auralia bermimpi, bukan tentang monster atau hantu,
tapi tentang wajah-wajah orang asing yang menangis. Wajah-wajah yang tak ia kenal, tapi kesedihannya terasa seperti miliknya sendiri. Auralia belum mengerti bahwa matanya adalah pintu, dan dunia telah menitipkan terlalu banyak luka melalui celah itu. Terlalu dini, ia tidak menangis. Bukan karena tak ingin, tapi karena semua air matanya sudah digunakan untuk orang lain. Auralia duduk di bawah jendela, menatap bayangannya sendiri ke kaca. Ia menyentuh salah satu luka di lengannya yang berbisik. Kalau aku bukan manusia, kenapa rasanya sakit sekali? Perjamuan yang sunyi adalah sebuah keindahan bagi para raja. Bukanlah untuk dicintai, tapi untuk dipamerkan. Bahkan jika keindahan itu menyakitkan. Usia 7 tahun, Auralia menerima undangan pertamanya ke istana Agraid, kediaman Raja Fael, bukan karena belas kasihan dan juga bukan karena perhatian, tapi karena lukisan dirinya menyebar lebih cepat dari kisah para pahlawan. Seorang pelukis istana diam-diam pernah melihatnya di pasar dan mencuri bentuk wajahnya ke kanvas. Hasilnya disebut wajah yang membuat malaikat menunduk, dan raja ingin melihat sendiri sumbernya. Desa tempat Auralia tinggal gempar, tapi para ibu-ibu berbisik kalau kecantikannya tak bisa kita pahami. Mungkin tempatnya memang di antara para dewa, bukan kita. Atau mungkin dia akan membawa kutukannya ke dalam singgasana. Auralia tidak banyak bicara ketika tiba di istana. Ia hanya menunduk, tapi semua pelayan yang melihatnya berhenti sejenak, seakan jarum waktu yang menusuk ke jantung mereka. Para pengawal kehilangan kata. Ratu tua menangis diam-diam saat melewati Auralia di lorong. Dan Raja Fael, seorang yang terbiasa menundukkan kepala kepada banyak negeri, justru berdiri dalam diam saat melihat Auralia. Anak ini seperti dewa dari dunia yang lebih tua dari waktu. Raja mengadakan jamuan agung, 7 meja, 14 lilin, dan makanan dari 7 kerajaan disiapkan hanya untuk Auralia. Hidangan terbaik, anggur surgawi, roti dari gandum emas, daging rusa putih yang hanya muncul setiap 100 tahun. Tapi saat Auralia duduk dan menyentuh sendok, makanan di piring pertama langsung membusuk. Anggur berubah menjadi hitam dan roti berubah menjadi batu. Daging rusa mengeluarkan belatung sebelum disentuh. Pelayan-pelayan jatuh pingsan dan para tamu melarikan diri secara diam-diam. Perjamuan menjadi sunyi dan Auralia dengan tangan kecilnya gemetar hanya berkata pelan, "Aku tidak lapar. Maaf sekali." Suara kecil itu menjadi satu-satunya suara malam itu dan menggema di seluruh aula kerajaan. Malam itu para penasehat kerajaan berselisih. Ia adalah pertanda kiamat. Ia harus dijaga. Dia milik kita sekarang, atau kita harus mengurungnya sebelum dia membawa akhir. Raja tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya berdiri di balkon istana, memandangi bunga-bunga taman istana yang semuanya gugur serentak. Tak lama setelah Auralia melewatinya, Auralia dikembalikan ke desanya malam itu. Bukan dengan kereta emas, tapi dalam diam, ditemani satu pengawal dan satu pelayan yang tak berani menatap wajahnya. Setiba di rumah, Auralia memeluk ibunya dan bertanya, "Ibu, kenapa makanan itu membusuk?" Mara hanya menggambar lingkaran kecil di lantai,
lalu menulis satu kata, "Karena dunia tidak tahu cara menerima keindahan tanpa mencoba memilikinya." Dan sejak malam itu, tidak pernah ada jamuan istana yang diselenggarakan dengan lilin genap, karena mereka percaya satu cahaya akan selalu padam bila Auralia ada di ruangan yang sama. Dipuja bukan berarti dicintai, dan kadang ketika dunia terlalu takut kehilanganmu, mereka tidak pernah benar-benar mendekat. Setelah perjamuan yang gagal, Raja Fail mengeluarkan titah rahasia. "Jangan usik gadis itu, tapi awasi dia dan sembah dia dari jauh." Dalam waktu sebulan, sebuah kuil kecil didirikan di pinggir desa Auralia. Bukan untuk ia tinggali, melainkan untuk memuja keindahan yang tersakiti, gelar yang mulai beredar diam-diam. Orang-orang datang setiap hari membawa bunga, membawa air, serta membawa anak-anak mereka untuk berlutut. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekati Auralia. Ia duduk di kursi batu yang mereka buatkan. Tubuhnya dibungkus jubah putih, dan setiap orang hanya menunduk. Mata mereka penuh takjub dan takut. Orang pertama yang mencoba menyentuh Auralia adalah seorang perempuan tua buta dan yang tidak tahu aturan tak tertulis. Ia hanya ingin memeluk gadis kecil yang kesepian. Saat ujung jarinya menyentuh kulit Auralia, perempuan itu jatuh terduduk dan menjerit, tapi tidak bersuara. Matanya melebar, tubuhnya menggigil, dan sejak hari itu, ia hanya bisa mengulang satu kalimat. "Aku kembali ke hari itu, ke hari itu, hari itu yang tidak pernah selesai." Desa menyebutnya tersesat dalam ingatan, dan mulai hari itu, Auralia tidak pernah disentuh lagi, bahkan oleh ibunya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, Auralia menjadi legenda hidup. Orang-orang menyalakan lilin setiap hari atas namanya, menulis puisi tentang matanya, menggambar wajahnya di dinding kuil. Tapi jika Auralia jatuh, tidak ada tangan yang mengangkatnya. Jika ia menangis, tidak ada bahu yang memeluknya. Orang-orang percaya barang siapa yang menyentuh keindahan tersakiti akan dikutuk oleh luka yang belum pernah mereka pahami. Auralia mulai sering mimpi buruk, tapi anehnya bukan mimpinya sendiri. Ia mimpi menjadi seorang ibu yang kehilangan anak, seorang prajurit yang menusuk istrinya sendiri, seorang anak kecil yang terkubur hidup-hidup karena dianggap membawa bencana. Kenapa aku mengingat hidup orang-orang yang bahkan tak kukenal? Karena kau telah menjadi tempat dunia menitipkan rasa bersalahnya. Suara dalam mimpi menjawab. Pada usia 9 tahun, Auralia menjadi sesuatu yang tidak bisa difahami, terlalu suci untuk disentuh, terlalu manusia untuk diabaikan, namun terlalu cantik untuk dicintai. Ia duduk di depan kuil suatu malam, seorang diri, dan berbisik, "Jika aku adalah berkah, kenapa tidak ada yang mau berbagi rasa denganku?" Namun, langit tetap diam, dan satu bintang jatuh, tapi tidak membuat siapapun menoleh. Ada tubuh yang dipuja tanpa pernah disentuh. Ada hati yang dikelilingi ribuan cahaya, tapi tetap membeku. Dan di tengah semua itu, seorang anak bernama Auralia mulai menyadari bukan kutukannya yang paling menyakitkan, tapi kesepian yang ditinggalkannya. Ada luka yang tak keluar lewat darah, ada jawaban yang tak diucap karena terlalu berat untuk didengar. Auralia tumbuh dalam dunia yang selalu diam di dalam rumahnya.
Tidak ada suara nyanyian, tidak ada doa terucap, tidak ada kata "aku cinta kamu" yang diucapkan dengan bibir. Hanya jemari Mara yang menulis kata-kata di tanah dengan arang. Minum, jangan keluar, maaf. Satu kata yang paling sering ditulis adalah maaf. Auralia mulai bertanya-tanya, kenapa ibu tak pernah bicara? Apa aku yang membuat suara ibu hilang? Apa aku bukan anak ibu sebenarnya? Malam itu Auralia menyelinap keluar menuju tempat yang selalu dilarang. Gubuk kecil di belakang rumah tertutup kain merah tua. Di dalamnya terdapat tumpukan benda-benda kuno, mantra-mantra sobek, cermin pecah, dan sehelai jubah ritual yang pernah berkilau, tapi kini menghitam di tepinya. Di antara barang-barang itu, ia menemukan lembaran puisi tanpa nama. Jika dunia harus mencintaimu lewat penderitaan, maka aku akan bungkam selamanya, agar kau tak perlu menanggung suara yang membentuk kutukan. Auralia menggenggam kertas itu erat-erat. Tangannya gemetar. Ia tahu ibunya tidak kehilangan suara karena kutukan, tapi karena pilihan. Di malam yang sama, Auralia bermimpi. Ia melihat ibunya masih muda dan tersenyum, duduk di tengah lingkungan perempuan berpakaian merah. Mereka menari, mereka menyanyi di tengah mereka. Sebuah wadah perak berisi air bening. Air ini akan memanggil makhluk penampung luka, kata salah satu dari mereka. Ia akan lahir dari rahimmu, tapi kau tak boleh menyebut namanya, atau kau akan kehilangan dia, atau dirimu sendiri. Mara dalam mimpi menunduk. Jika harus memilih kehilangan suara atau kehilangan anakku, aku akan memilih diam. Dan saat Auralia dilahirkan, suara Mara menguap seperti kabut. Pagi hari, Auralia mendapati ibunya duduk di lantai, menggambar lingkaran di tanah. Kali ini bukan hanya satu kata, tapi kalimat. Aku diam karena aku mencintaimu. Kau bukan kutukan. Kau menyimpan luka kami. Aku ingin bicara, tapi kalau aku bicara, luka itu akan kembali ke tubuhmu. Auralia menangis, tapi lagi-lagi tidak ada air mata. Hanya perasaan sedih yang menjalar dari tulang ke dada. Ia menatap ibunya dan berkata, "Kau tidak perlu meminta maaf. Aku hanya ingin kau menyentuh tanganku, meski rasanya sakit." Mara memandang anaknya dan untuk pertama kalinya ia menyentuh pipi Auralia secara perlahan. Tangannya terbakar, tapi ia tak mundur. Mara kehilangan suara untuk menjaga suara anaknya tetap hidup. Tapi suara cinta tidak selalu berbunyi. Kadang ia hanya terasa di luka yang tetap hangat meski dunia membeku. Beberapa keindahan tidak untuk dipeluk, tapi untuk dimiliki. Tidak untuk dibunuh karena ia tidak hidup di dunia yang sama denganmu. Titah yang dibisikkan malam hari. Di dalam menara belakang istana Argraed, Raja Vael menggelar pertemuan rahasia. 4 penasihat hadir dan 1 nama disebut berulang kali. Dia adalah Auralia. Kecantikannya mengacaukan persepsi para prajurit. Para rakyat lebih mencintainya daripada hukum. Bahkan ratu menyebutnya dalam doanya. Raja tidak menjawab. Ia hanya menunjuk sebuah dokumen, surat eksekusi tanpa jejak. Pembunuh bayaran tertua di kerajaan Eirfan dipanggil. Eirfan dikenal sebagai legenda yang berjalan tanpa suara, tidak pernah gagal, tidak pernah ragu, tidak pernah menyimpan rasa. Bunuh gadis itu sebelum cahaya keempat. Pastikan tidak ada yang tahu. Jangan menatap matanya terlalu lama. Ia menyeringai, "Aku tidak takut pada anak kecil." Eirfan tiba di gubuk Auralia pada malam itu. Langkahnya tidak terdengar. Nafasnya setipis kabut.
Auralia duduk di depan jendela menggambar sesuatu di lantai dengan jari. Sebuah lingkaran kecil dengan tanda air mata di dalamnya. Tidak boleh menoleh saat Irfan menghunuskan belatinya. Tapi saat tatapan mereka bertemu, waktu pun berhenti. Irfan melihat bukan wajah Auralia, tapi wajah adiknya sendiri. Adik yang pernah ia biarkan mati dalam pertempuran demi menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu wajah itu berubah menjadi ibunya, menjadi ayahnya, dan menjadi dirinya sendiri. Sebagai anak kecil yang gemetar di bawah meja saat rumah mereka terbakar, Auralia hanya berkata pelan, "Aku tidak tahu siapa mereka, tapi mereka menangis setiap malam dalam mimpiku." Irfan menggigil, tubuhnya keras seperti batu. Belatinya terlepas dari genggaman. Ia mundur 1 langkah, 2 langkah, lalu jatuh berlutut. "Apa ini? Kenapa aku mengingat semuanya? Aku sudah mengubur ini." Auralia menatapnya tanpa marah, tanpa takut, karena saat kau menatapku, kau tidak melihat aku. Kau melihat luka yang selama ini kau tinggalkan sendiri di belakang kepalamu. Malam itu, Irfan tidak membunuh Auralia. Ia berjalan kembali ke kota dengan mata kosong, tidak berbicara, tidak menerima upah, dan tidak menerima tugas lagi. Beberapa orang mengatakan ia duduk setiap hari di tepi sungai, membisikkan nama-nama orang yang sudah mati. Beberapa orang bisa dibunuh oleh pedang, tapi Auralia membunuh tanpa menyentuh. Karena siapapun yang menatapnya harus melihat diri mereka sendiri. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Sejarah yang paling berbahaya bukan yang dilupakan, tapi yang sengaja disembunyikan. Setelah pertemuan dengan si pembunuh yang gagal, Auralia mulai mengalami mimpi berulang. Dalam mimpinya, ia berada di dalam gua yang diterangi cahaya merah. Dinding gua dipenuhi lukisan-lukisan tua. Sosok perempuan berdarah, mata merah, dan tubuh yang meneteskan sebuah cahaya dari luka-lukanya. Suatu malam, ia mengikuti suara mimpi itu hingga ke tebing barat hutan, di mana legenda berkata tidak seorang pun boleh melangkah lebih dari 7 langkah di sana. Ia menemukan gua, tempat yang ada hanya dalam mimpinya. Di dalam gua, Auralia menyalakan api kecil. Cahaya api memantul pada dinding, dan disitulah ia melihatnya. Lukisan-lukisan dinding berusia ribuan tahun, semua menggambarkan satu sosok, perempuan dengan wajah tidak tergambar. Tubuhnya penuh luka terbuka. Dari setiap luka tumbuh pohon, bunga, sungai, atau makhluk hidup. Luka-lukanya menciptakan kehidupan. Di bawah salah satu lukisan terukir kalimat dalam bahasa kuno. Dari tubuh yang retak, dunia disambung. Dari rahim yang tidak ternama, ada keadilan yang dilahirkan. Auralia menemukan artefak batu, 7 ukiran, nama perempuan yang tak tercatat dalam buku sejarah manapun. Mereka disebut 7 jantung dunia, makhluk yang lahir setiap 3 abad sekali, menanggung luka dunia agar dunia tetap bisa berjalan. Setiap generasi melahirkan satu, tapi tidak semua bertahan, karena tak semua luka bisa ditanggung oleh satu tubuh. Kalimat yang tergurat pada batu. Salah satu nama tertulis Reitia, yang tubuhnya meledak menjadi gunung. Lainnya Nerva, yang berubah menjadi laut air mata. Yang ketujuh tidak ada nama, hanya simbol lingkaran kecil pada titik merah di tengah. Simbol yang selalu Auralia gambar sejak kecil. Auralia sadar dunia pernah tahu tentang mereka, tapi memutuskan untuk melupakan.
Kenapa? Karena terlalu menyakitkan mengingat bahwa keseimbangan dunia dibangun atas penderitaan satu makhluk. Lebih mudah menyebutnya kutukan, lebih nyaman menyembah dari jauh, lebih aman membuat keindahan menjadi mitos daripada menerima. Kita hidup karena ada seseorang yang menahan luka kita. Auralia duduk di depan lukisan terakhir. Seorang perempuan, separuh tubuhnya berubah menjadi akar. Separuh lagi menjadi cahaya yang pecah di wajahnya. Matanya merah seperti miliknya sendiri. Mereka tidak mencatat nama kita. Mereka tak ingin mengingat siapa yang telah mereka korbankan. Auralia menyentuh dinding gua dan dari jarinya mengalir darah ringan, tapi tidak ada rasa sakit. Dan di dinding yang kosong muncul lukisan baru, yaitu wajah Auralia. Wajah perempuan ke-8, wajah dari luka yang belum selesai. Legenda tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu tubuh baru yang cukup hancur agar bisa dihuni. Luka yang tidak disembuhkan akan mencari jalan keluar, kadang dalam bentuk gempa, kadang dalam bentuk bayangan yang tidak ingin lagi diam. Malam itu langit berwarna keabu-abuan, sunyi menggantung seperti embun yang terlalu berat untuk jatuh, dan lalu tanah bergetar. Di seluruh wilayah kerajaan Agraet, dari seluruh kota pusat hingga lembah-lembah desa, tanah mulai merekah. Bukan hanya gempa biasa, tapi getaran yang membawa suara-suara aneh seperti tangisan yang ditarik dari perut bumi. Di pasar, piring-piring pecah sebelum disentuh. Di kuil, patung-patung suci menghitam dari leher ke bawah. Di istana, cermin-cermin retak dan wajah para bangsawan berubah bentuk saat dipantulkan. Dunia sedang bersuara, bisik para tetua, dan suara itu bukan untuk manusia. 2 hari setelah gempa pertama, makhluk-makhluk mulai muncul. Bukan monster dari luar, melainkan bayangan berwujud rasa bersalah, trauma dan dendam yang tidak pernah terselesaikan. Di desa Silet, seorang ibu melihat bayangan anaknya yang telah mati karena kelaparannya sendiri. Di barak prajurit, seorang perwira bermimpi setiap malam disayat oleh semua orang yang pernah dibunuh. Mereka disebut bayang-bayang tanpa daging. Makhluk yang tidak bisa dibunuh karena mereka bukan daging, tapi rasa sakit yang belum selesai. Auralia duduk di atas batu di tebing tempat gua kuno berada. Sejak gempa pertama, lukanya bertambah, tapi bukan dari tubuhnya sendiri, melainkan dari luka orang lain. Ketika seseorang di desa menangis, tangisnya muncul sebagai goresan di punggung Auralia. Ketika seseorang membunuh diri, dada Auralia terasa kosong seperti lubang. Mara menatapnya dengan mata penuh air, tapi seperti biasa tidak bisa berkata apa-apa. "Aku bisa merasakannya, Bu," kata Auralia. "Dunia sudah bocor. Mereka keluar dan mereka lapar." Di istana, Raja Fael memerintahkan pasukan khusus untuk menyerang bayang-bayang itu. Tapi setiap pasukan yang dikirim kembali dalam keadaan gila. Ada yang membunuh bayangannya sendiri dan hilang suara. Ada yang berteriak di malam hari memohon pada ibunya yang sudah mati. Raja akhirnya menemui penasihat tua yang pernah diasingkan, seorang penjaga teks purba, dan ia bertanya, "Apa yang terjadi pada dunia?" Penasihat menjawab, "Yang kau sebut dunia, yang mulia, sedang muntah dari luka-luka yang tidak pernah kau sembuhkan." Auralia duduk sendirian, di sekelilingnya bayang-bayang mulai berkumpul, tapi tidak menyakitinya, tidak menjerit, dan tidak mengganggu. Mereka hanya berdiri seperti sedang menunggu perintah, karena mereka tahu Auralia adalah pintu, dan pintu itu sudah terbuka sedikit. Kalau mereka datang dari luka dunia, lalu siapa yang harus mengusir mereka? Atau apakah mereka memang seharusnya tinggal?
Kau bisa mengubur rasa sakit, tapi tanah mengingat, dan ketika dunia mulai pecah, bukan kehancuran yang muncul pertama kalinya, melainkan semua hal yang kau pikir sudah selesai. Apa yang terjadi saat dunia tak lagi bisa memantulkanmu, saat kau hilang bukan dari pandangan orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Tepat saat matahari keempat tenggelam pasca gempa, sebuah kejadian aneh menyebar dari istana ke seluruh penjuru kerajaan. Semua cermin besar, kecil, tua, baru, semuanya pecah secara serempak tanpa disentuh. Di kamar ratu, cermin rias meledak. Di ruang ibadah, cermin air menjadi keruh dan berubah menjadi darah. Bahkan air yang tenang di kolam istana menolak memantulkan wajah siapapun. Para pelayan terus-terusan berteriak. Para bangsawan bersembunyi, dan Raja Fael menatap puing cermin di tangannya lalu berkata, "Dunia menolak melihat dirinya sendiri." Di gubuk kecilnya, Auralia berdiri di depan mangkuk air. Ia mencoba melihat wajahnya, tapi air tetap datar seperti batu. Ia mengambil pecahan cermin yang disimpan secara diam-diam di balik lantai kayu. Dulu ia sering memandangi wajahnya diam-diam, tapi tidak untuk mengagumi, tapi untuk mengkonfirmasi bahwa dirinya nyata. Tapi kali ini tidak ada pantulan, dan yang ada hanya luka-luka di cermin itu. Ia tidak tampak, seolah dunia telah menghapus keberadaannya dari permukaan realitas. Auralia kembali ke gua kuno tempat ia pernah menemukan lukisan para jantung dunia. Tapi kali ini ia menyusuri lorong yang lebih dalam. Di sana ia menemukan satu ukiran yang baru terlihat setelah gempa.